Seni mural merupakan sebuah bentuk seni rupa yang lebih menonjolkan gambar ataupun sebuah tulisan. Seni ini telah lama menjadi medium penting bagi para pelaku street art. Mural kemudian digunakan oleh para pelaku street art sebagai alat komunikasi politik untuk menyampaikan kritik maupun sebuah refleksi dari keadaan sekitar, keadaan kota, dan keadaan dari sebuah negara. Namun satu hal yang pasti, ironisnya, nasib dari karya-karya ini amatlah singkat. Berbagai mural kritik yang mengusung isu sensitif seperti desakan untuk mencabut undang-undang TNI hanya mampu bertahan antara 1 hingga 3 hari. Fenomena penghapusan ini bukanlah hal baru. Kita ingat betul kasus serupa pernah terjadi kepada sebuah mural bergambar Jokowi dengan tulisan 404 not found di kota Tangerang. Alasan penghapusan karya mural kritik juga tidak jelas. Biasanya karya tersebut dihapus karena dianggap menghina ataupun mengganggu. Istilah vandalisme seringkali dipakai pemerintah untuk menyamakan aktivitas mural dengan perusakan ruang publik. Namun, benarkah mural kritik pantas disebut sebagai tindakan vandalisme? Saya selalu punya pandangan yang sama dari tahun ke tahun. Apa yang kita anggap sebagai vandalisme atau pengerusakan, pencoret-coretan, itu dia tidak muncul begitu aja. Karena kita bisa cek. Munculnya karya-karya di ruang publik itu yang dianggap mengganggu, itu biasanya karena kotanya memang nggak bener. Dan akhirnya memaksa kita, warga itu untuk bersuara lewat apa? Ya itu yang kita bisa. Gitu. Ya kalaupun itu dianggap sebagai vandalisme, ya memang fungsinya karya itu memang untuk mengganggu, saya rasa. Karena kalau karya untuk sekedar memperindah, ya nggak akan dianggap karyanya. Nggak akan ada gunanya. Gitu. Jadi vandalisme itu kan selama ini dikonstruksi atau diberi konotasi yang negatif, dan memang kenyataannya demikian, vandalisme gitu. Tapi jangan lupa penggunaan vandalisme itu kemudian jadi alat untuk merepresi karya mural itu. Misalnya tadi foto presiden tiba-tiba dikasih, itu kan kritik, ekspresi. Nah, itu dianggap aparat secara serampangan sebagai vandalisme. Nah, itu yang jadi masalah kan gitu. Supaya mereka bisa menurunkan. Celakanya banyak orang kemudian mengikuti logika itu. Kembali lagi Mas, interpretasi, siapa yang punya kuasa kemudian dia bisa sepihak menginterpretasi dan memakai ini sebagai alat untuk menurunkan kritik dari karya-karya mural itu. Tak hanya menggunakan istilah vandalisme, pemerintah juga kerap merujuk pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2017, khususnya pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mencoret, menulis, atau melukis di fasilitas umum tanpa izin. Namun, pasal ini seringkali menjadi alat legitimasi untuk menghapus karya-karya mural di ruang publik. Tak peduli nilai kritik sosial atau pesan yang coba disampaikan, pemerintah tetap melakukan penghapusan karya mural. Seringkali gitu, negara hari ini menggunakan frasa ketertiban umum, kepentingan umum itu untuk kemudian melakukan represi terhadap ekspresi warga. Perda itu kan berkaitan dengan ketertiban umum sebenarnya. Ketentraman, perlindungan masyarakat, dan sebenarnya tidak secara spesifik atau tidak secara khusus dia hanya mengatur soal berkaitan dengan mural. Dalam konteks mural pun menggunakan ketertiban umum atau kepentingan umum, nah itu juga saya rasa itu juga kurang tepat. Karena gini, ini kepentingan siapa sebenarnya? Nah, bukankah kemudian ketika ruang publik itu adalah milik publik dan mural itu bagian dari ekspresi di ruang publik. Nah, kenapa itu nggak diartikan sebagai kepentingan umum?
Meski mural-mural kritik terus dihantui penghapusan, ia tak pernah benar-benar hilang. Sebab selama masih banyak problem sosial, disitulah mural kritik akan terus lahir, hadir, dan menempati setiap sudut ruang kota.